Terima kasih karena kami masih boleh di dalam hadirat-Mu. Saat ini Bapa, kami telah siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu Pastor Joseph Paulja yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu yang disampaikan boleh jadi berkat bagi siapa saja yang mendengar lewat channel YouTube maupun di live Zoom dan membawa pemulihan. Dan Tuhan, kiranya Engkau berkati juga para lektor yang membacakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Amin. Utomo. Terima kasih Bu Eprata. Silakan Ibu Nerliana. Bila nanti Dokter Edo belum bersedia, Baik, silakan dengan Bu terima Ros. kasih Pak Tommy. Firman Tuhan dari Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 23, demikian firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, "Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu." Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya, dan memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi
Juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia. Karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak? Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Demikian. Yakobus 1 ayat 1 sampai 27. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima suatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Allah, diturunkan dari Bapa segala terang,
padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Narliana dan Ibu Ros Nababan. Baik, sebelum kita mendengarkan alles wat ik deed, deed ik solo. Alles wat ik deed, deed ik solo. Je wil nu met me op de foto, maar de Holy Ghost is with me, so no, no. Haleluya, luar biasa. Kita akan bikin ini ya, acara event, tapi yang melibatkan anak muda dan mix ya sama orang tua. Jadi kita tidak murni untuk anak muda, tapi juga enggak yang seperti Anda yang di gereja-gereja itu ya, bangun cuma berdiri, duduk lagi, tepuk tangan, nangis-nangis, pulang. Enggak gitu saudara ya. Kita mau bikin saya yang kreatif ya. Kita bikin acara kreatif, ada hip hop, ada ini nanti kita minta tolong ini ya, ada DJ terkenal dari Indonesia kita impor ke Belanda, saudara ya, anaknya Bulianti itu ya, jadi kita mau benar-benar bikin serius ya, kita mau penginjilan untuk the lost generation, anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda ini bisa hilang, saudara? Pertanyaan, kenapa bisa hilang? Bisa hilang dari gereja loh saudara ya. Di gereja di Eropa pada umumnya ya ada anak muda, pada umumnya gereja di Eropa ya adalah orang yang sudah mau mati sama orang yang baru lahir saudara ya. Jadi yang sudah di atas 50 tahun dan yang di bawah 5 tahun saudara ya, yang di atas 50 tahun dan yang di bawah 5 tahun. Kenapa saudara? Karena kalau sudah di atas 5 tahun mereka lebih senang nonton film, lebih senang ngerjain lainnya, ya main game apa dan nggak mau ke gereja. Kalau yang sudah di atas 50 tahun, karena nanti bingung nih kalau mati siapa yang ngubur, ya kan? Itu yang terjadi saudara sekarang di Eropa ya. Dan anak yang usia 6 sampai 49 tahun, orang muda nggak mau ke gereja, kenapa?
sebagian kalau yang anak-anak karena berkata gereja tidak menarik, ya apalagi tadi saya ada ngobrol-ngobrol dengan salah satu diaken gereja ya, tetapi gereja Indonesia. Ya, roknya itu harus di bawah lutut, 20 cm. Sepatunya harus hitam, tidak boleh pakai terlalu tinggi. Jangan pakai yang bling-bling ke gereja. Jangan begitu-begitu. Terus orangnya bilang katanya ribet. Nanti nggak datang lagi ke gereja. Nah, terus ya kan memang begitu kan. Coba kalau ke gereja Pentakosta. Sama saya, nah ini penyebab orang nggak mau ke gereja ini. Ya, saya. Bukan karena masalah sepatunya bling-bling atau roknya di atas 20 cm di atas lutut dan sebagainya, bukan, saudara. Tetapi ketika gereja bikin aturan 1, 2, 3, nah terus orang mulai, kamu mau roknya di bawah lutut pun, kalau dasar ngacengan, yang ngacengan, udah gitu saja, saudara. Bukan masalah roknya seberapa, bukan. Karena sekarang laki-laki tidak tertarik dengan perempuan, yang di Eropa itu laki-laki tertarik sama laki-laki, yang perempuan nggak tertarik sama yang laki-laki, tertarik sama yang perempuan. Itu jadi sama saja. Jadi, nah itu loh kebanyakan aturan. Tapi yang paling penting apa, saudara? Bagi orang-orang yang sudah 20 tahun ke atas, mereka merasakan bahwa gereja itu apa? Munafik. Ya, saudara ya. Gereja itu munafik. Kenapa? Karena aturannya banyak. Tadi waktu kecil diatur-atur, ya, waktu muda mereka diatur-atur, ya. Nanti begitu mereka sudah dewasa, ya akhirnya selingkuh juga, akhirnya cerai juga, akhirnya ya ruwet juga. Ya kan? Waktu kecil diatur-atur, terus kenapa kudu begitu? Supaya hidup kudus, supaya kamu bahagia. Oh, tapi kan tetap cerai juga, masa bahagia si orang cerai? Ya, dia sudah nurut ke gereja, orang tuanya tetap cerai. Ya kan? Anaknya sudah nurut nih ke gereja, orang tuanya tetap cerai. Terus mereka kan anak ini kan namanya di gereja kan berdoa, Tuhan Yesus tolong supaya papa mama jangan cerai. Lalu papa mamanya tetap cerai. Lalu pertanyaannya anak ini, kalau Tuhan Yesus kenapa aku sudah berdoa supaya papa mama jangan cerai, Tuhan Yesus tetap ceraikan papa mama? Iya enggak? Maka anak ini akan menyalahkan papa mamanya. Pertama, tapi awalnya dia tidak berani menyalahkan Tuhan Yesus, takut kan? Karena dalam kepalanya udah di framing. Sama seperti orang Islam kan kepalanya udah di framing, ya nggak boleh ngomong Muhammad cabul dan sebagainya macam kan, nggak boleh ngomong Nabi 26 dan seterusnya, udah di framing. Ya agama itu kan memframing, tapi kalau dia berani keluar dari agama, dia akan ngerti agama itu sungguh adalah pilihan yang bodoh untuk orang beragama. Anak-anak ini di framing, ya Tuhan Yesus nanti marah dan sebagainya, udah dengan framing-framing yang aneh-aneh lah. Tuhan Yesus penuh cinta, Tuhan Yesus akan mengabulkan doamu. Aku berdoa papa mama supaya jangan cerai, tetap cerai. Ya kan? Akhirnya apa, saudara? Anak-anak ini nggak mau ke gereja, lalu dipaksa. Ya, inilah itu dipaksa. Akhirnya dia keluar dengan hati yang pahit, dia ngomong, emang Tuhan ada? Kalau emang Tuhan ada, mengapa papa mama tetap cerai? Ya kan, saudara? Kalau Tuhan ada, mengapa orang tuaku meninggal? Mengapa ada perang di dunia ini? Pertanyaan yang paling lazim. Kalau ada Tuhan di sorga, mengapa ada perang di dunia ini? Kan seterusnya dan seterusnya, saudara. Ya kan? Tapi balik lagi, apakah benar Tuhan yang bikin perang? Apakah benar yang Tuhan bikin papa mama itu cerai? Apakah benar Tuhan yang bikin segala penderitaan? Kan enggak, saudara. Kenapa ada orang bercerai? Kenapa papa mama cerai? Karena papa mamamu tidak mau disalibkan. Tapi aku udah berdoa. Masalahnya papa mamamu, kamunya sudah berdoa, papa mamamu tidak mau disalib. Papa mamamu maunya apa? Hidupnya enak-enakan. Jadi bukan salah Tuhan, tapi salah papa mamamu. Ya. Lalu orang tua karena sudah bercerai, lalu dia pikir ya anaknya ya mau diatur, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Lama-lama anak kan berontak, aduh kamu nggak usah banyak ngatur-ngatur, kamu aja cerai kok. Anak kan akhirnya begitu, saudara, berontak kan, nggak terima, marah. Padahal nggak ada urusannya orang tuanya cerai dengan dia, nggak ada urusannya. Tapi dia akan ngomong, akan menyalahkan, kamu aja cerai kok, kamu nggak usah ngajar-ngajarin aku lah, aku marah. Aku harus takut Tuhan, memang Tuhan ada. Akhirnya anak ini marahnya sama Tuhan.
Ya, Tuhanlah yang membuat dia sial, akhirnya dia jadi tertutup atau dia jadi brutal sekali, atau apapun, saudara. Dan setelah dewasa dia melihat ternyata yang kelihatannya baik-baik, ternyata munafik semua. Akhirnya dia melihat kecewa, saudara. Apakah Tuhan yang bikin? Bukan. Orang itu yang memutuskan untuk dirinya sendiri. Ya, untuk itulah kita mau memberitakan Injil, kabar kesukaan lagi. Ya, tentang apa? Tentang cinta. Apakah kabar kesukaan? Kabar tentang cintanya Tuhan Yesus. Bukan cintanya Buddha, apalagi cintanya Muhammad, saudara ya. Cintanya Aisyah. Bukan, saudara. Tapi cintanya Tuhan Yesus. Ya, yang mati, yang mau disalib. Ya kan? Kalau papa mama mau disalib, ya, maka nggak perlu cerai. Kalau papa mama mau disalib, maka anak-anak tidak perlu disalib. Tapi papa mama tidak mau disalib, maka anak-anaknya yang disalib. Anak-anak ini berontak, waktu kecil dia nurut disalib, dia diem aja. Setelah dewasa dia nggak mau, dia berontak, saudara. Bahkan dia kemudian bertanya Tuhan, emang Tuhan ada? Ya kan? Dan dia pikir Tuhan itu jahat atau apapun dalam pikiran mereka. Kenapa? Karena mereka tidak melihat cintanya Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Ya kan? Loh, harus kan Tuhan memberi cinta. Loh, bukan. Kalau kamu punya cinta, kamu punya Tuhan. Jangan dibalik-balik, saudara. Kalau kamu sudah melihat figur Yesus yang penuh cinta, lalu kamu tahu firman Tuhan tentang Yesus yang penuh cinta yang berkorban, lalu kamu tidak mau ikut teladannya untuk berkorban. Lalu kamu mau berkata bahwa Tuhan Yesus minta cintamu Tuhan supaya aku penuh dengan cinta. Nggak bisa. Karena cinta itu adalah supaya kamu melakukan. Ya lakukan saja. Ya, aku percaya Tuhan, tapi kamu tidak punya cinta, katanya 1 Yohanes. Bohong. Bohong, kamu tidak punya cinta. Ya, kamu bilang kamu punya cinta. Ya. Tapi kamu percaya Tuhan, tapi nggak punya cinta. Kamu sebenarnya tidak percaya Tuhan. Jadi seringkali apa yang kita nih derita yang kita alami, ya 99,9999% ya bukan karena Tuhan, tapi karena kamu sudah tidak punya cinta di hatimu. Cintamu palsu. Cintamu hanya sampai storge, cinta keluarga. Cintamu hanya filio, persahabatan. Cintamu hanya eros, nafsu. Cintamu bukan agape. Cintanya Tuhan Yesus. Makanya kamu terlibat dalam banyak masalah. Orang yang punya cinta, dia tidak akan terjebak dalam banyak masalah, saudara. Karena hidupnya akan beruntung dan dia akan berhikmat. Tapi orang ya yang punya piti itu bukan cinta. Oh kasihan ya, itu karena dia sombong. Dia merasa lebih dari orang lain, ya aku tak kasih deh. Setelah dia ngasih, terus kemilikan. Dia merasa berhak untuk ngatur. Nah itu saudara ya. Merasa berhak untuk ngatur-ngatur hidupnya dia. Saya baru ya ada kita baru ada orang, kita baru baptis orang ya, itu satu orang yang pokoknya orang ini kudu ikutin cara saya. Terus saya bilang, nggak bisa. Kamu kalau dia sudah datang pada Tuhan Yesus, terus kita tolong dia, kamu nggak bisa ngatur hidupnya dia. Terserah dia mau datang sama kita, boleh, nggak apa-apa. Begitu datang sama kita ajarin. Makanya kita cari sesuatu yang attract dia, yang membuat dia menarik untuk datang pada Tuhan Yesus, dan mereka mau dengerin kita ngomong. Tapi begitu kamu tekan dia, kamu ancam dia nggak mau. Orang dia asalnya orang di jalan, kok orang dari jalan, kamu mau atur-atur dia. Oh, kamu nggak boleh begini, nggak boleh gitu, nanti kamu akan begini, kamu akan begitu. Aduh, kamu salah caramu. Kamu kalau mau nolong orang yang nolong, jangan mikir nanti dia akan bagaimana. Mau nolong dia nolong. Tapi kamu harus tahu orang ini belum tentu balas budi sama kamu, bahkan mungkin orang ini akan menyakiti kamu. Maka kamu akan punya cinta mercy, bukan piti.
Tapi sekarang yang kamu punya adalah piti. Kamu piti, kamu kasihan ya, harus kita tolong ya. Itu piti, saudara. Kalau mercy, kamu bijak. Tuhan, saya sudah melakukan perintah Tuhan untuk menolong dan mengasihi sama. Berarti kamu kemarin itu piti, bukan mercy. Kalau kamu punya mercy, kamu tidak akan menggugat balik. Ya, saudara, tahu bedanya? Dan ketika kamu nolong dipentung, biasanya karena kamu piti. Saya dulu nolong banyak orang dipentung. Ya karena piti. Sekarang saya nolong sama orang. Orang mau mentung saya ngepong terus, saudara. Tidak bisa. Kenapa? Saya sudah tahu orang ini mau mentung saya. Kenapa ditolong? Ya tidak apa-apa. Mau nolong aja. Tapi saya tahu kalau ditolong orang ini bisa mentung. Iya kan? Jadi jangan berkata kamu sudah berbuat baik, kenapa ada mujizat? Karena kamu bodoh. Karena kamu menolong itu pakai hawa nafsu, bukan pakai kasih karunia Tuhan Yesus, bukan karena cinta yang sejati, tapi karena hawa nafsu pengen pamer. Kalau kamu adalah orang baik. Ya, saudara ya. Itu saudara masalahnya. Begitu kamu nolong orang, dalam hatimu kamu sudah siap. Suatu hari orang ini akan pukul saya, suatu hari ini akan nipu saya, akan mencelakakan saya. Jadi kita akan langsung apa dengan hikmat. Kenapa aku tolong? Ya karena aku mau tolong dia. Tapi jangan pernah berharap, jangan pernah berpikir orang itu akan berbuat kebaikan kepadamu. Nanti kamu hidupnya akan diberkati Tuhan. Karena ketika tanganmu memberi, tangan yang satu nggak lihat. Artinya kamu tidak pamrih. Dan kamu sudah siap. Kalau bukan cuma pamrih, tapi ketika orang itu yang kamu tolong akan mukul kamu sudah tahu dan kamu sudah siap. Ya, saudara ya, itulah dari mana asal-usulnya masalah-masalah dari hawa nafsu kita. Bahkan menolong orang pun pakai hawa nafsu. Ya kan? Karena ada niatnya, ada niatannya, ada maunya. Nah, itu saudara. Makanya cintamu itu, ya, Allah adalah cinta. Kamu percaya cinta, kamu percaya kepada Tuhan. Tapi masalahnya cintanya yang kemana nih? Cintanya siapa nih? Cintanya Buddha, apa cintanya Muhammad? Atau cintanya Yesus? Makanya kita diselamatkan di dalam nama Yesus. Sang cinta itu yang kita harus standarnya adalah standar cintanya Yesus. Begitu saudara ya. Kalau kita diselamatkan dengan atas nama Yesus Kristus dan kita melakukan cintanya Tuhan, maka hidup kita akan selalu beruntung. Ya, yang namanya pencobaan segala macam itu tidak perlu hadir dalam hidup kita. Kenapa? Bahkan ketika fitnahan datang, ketika masalah-masalah datang, kita melihatnya tertawa. Kenapa? Karena kita punya cinta. Kita melihatnya ketawa, oh gue, ya kan, ditipu, dikhianati, kita cuma tersenyum. Karena apa? Karena kita punya cinta. Dan ketika kita punya cinta, kemarin kan kita belajar lingkaran setan, ya kan? Gara-gara kamu malas beres-beres taman hidupmu, ya, kamu masuk dalam lingkaran setan. Sekarang sama, karena kamu punya cinta di hatimu, terus orang nyakiti kamu tetap punya cinta. Karena kamu tahu orang itu suatu ketika akan nyakiti kamu punya cinta. Sehingga penyelesaiannya dengan cinta. Bukan dengan ancam-ancaman, bukan dengan ngamuk-ngamukan, saudara, dengan cinta lagi. Karena kamu punya cinta, orang ancam kamu, orang nyelakain kamu tetap punya cinta. Maka Tuhan akan melihat, dia suka dengan responmu, dia suka dengan cintanya kamu. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi kamu akan diberkati. Kalau kamu diberkati, namanya orang diberkati kan hatinya bombong, saudara, moodnya baik, punya cinta lagi. Kemudian ada orang berusaha nyakit lagi, kamu punya cinta lagi, diberkati lagi, punya cinta lagi, diberkati lagi, punya cinta lagi, diberkati lagi. Lalu kapan jengkelnya? Kan nggak perlu kan? Nggak perlu jengkel kan? Nggak perlu marah kan? Gitu. Tapi bukan berarti kamu lemah, bukan berarti kamu terus bisa dipecundangin. Enggak, karena kamu sangat kuat, karaktermu penuh dengan cinta. Di orang tidak bisa manas-manasin kamu buat dendam, buat benci, ya. Dan Tuhan makin berkati kamu, berkatnya banyak, cintanya melimpah, ada keselamatan, ada berkat lagi.
Makanya kamu ada di dalam sorga, itulah sorga. Balik tadi yang kalian kemarin bilang itu lingkaran setan. Kenapa? Karena kamu tidak mau merawat cinta itu. Tidak dirawat. Anda lalai merawat sang cinta. Tiap hari kita harus lawat cinta itu sehingga kita masuk dalam lingkaran dalam lingkaran kerajaan surga. Ya, saudara ya. Pencobaan itu datangnya bukan dari mana-mana, saudara, tapi dari kamu yang tidak mau merawat cinta itu. Suami istri kemarin sudah saya bilangin, ya, kamu mau punya istri kayak Bu Ana yang lembut hati, kamu harus kayak saya, saudara. Mau disalib, ya kan? Kalau kamu masih kayak kamu, terus kamu bilang aku mau punya istri kayak Bu Ana, Pak Paul, kamu tak mungkin. Nanti kamu kawin 10 kali pun, nanti jadi wewe gombel, jadi genderuwo, jadi kuntilanak, jadi Pak Lampir, ya kan? Pasti tak jamin. Kamu harus teladani saya dulu, seperti saya meneladani Kristus. Ya, nanti istrimu nanti lemah lembut kayak Bu Ana, ya pinter masak, ya pinter masak. Kalau malam semua, aduh, sebabnya all in. Tapi kamu ya dikasih bidadari 72 bidadari pun langsung jadi gerandong bidadarinya, saudara ya. Kamunya nggak mau rawat taman cintamu sih, kamu serampangan sih, ya kan? Ya, pencobaan kan datangnya dari kamu, bukan, oh Tuhan, kenapa kamu kasih aku istri seperti ini, biar aku mati aja Tuhan. Bukan, istrimu lagi berdoa, Tuhan, kenapa suamiku kayak genderuwo begini Tuhan, aku mau mati aja. Yang benar doanya istrimu, bukan doanya kamu, para suami. Serius, saudara ya. Istri itu hanya apa kamu investasi ke dia, kamu kan yang kasih sperma. Kan bukan istrimu yang kasih sperma, kamu kasih sperma, kamu nabung. Ya kan? Istrimu nabung punyamu, karaktermu tuh kamu tabung terus tiap malam tuh ya kan? Tabung. Kamu nabungnya busuk, barang busuk, ya dia keluarnya busuk, ya kan? Isinya singgat semua, genderuwo semua, kuntilanak semua. Kamu nabungnya dengan penuh cinta, ya keluarnya cinta manis. Haleluya. Pencobaan datang bukan dari istrimu, saudara, tapi dari dirimu sendiri. Istri-istri, berdoalah supaya suamimu baik. Ya, makanya viralkan videonya ya, saudara ya. Viralkan supaya dengar. Tuhan Yesus memberkati.